Inilah sosok Sadam Musma, Sekretaris Camat Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Lulusan Institut Pemerintah Dalam Negeri atau IPDN tahun 2015 ini sudah 3 tahun terakhir menjabat sebagai Sekcam Tamalate. Tamalate adalah satu dari 14 kecamatan yang ada di Kota Makassar. Posisi Kecamatan Tamalate ini berada di wilayah selatan Kota Makassar, berbatasan dengan Kabupaten Goa dan juga Takalar. Ada sekitar 200.000 jiwa yang mendiami wilayah Kecamatan Tamalate ini. Sadam Musma adalah sosok pamong yang dikenal ramah namun juga tegas. Ia mengawali karirnya di pemerintahan dengan menjabat sebagai Sekretaris Lurah Layang, Kecamatan Bontoala, Makassar pada tahun 2016 lalu. Memasuki tahun kedua pengabdian tepat pada tahun 2018, Sadam Musma mendapat promosi jabatan menjadi lurah. Saat itu ia dilantik sebagai Lurah Baraya juga di wilayah Kecamatan Bontoala. Lebih kurang 4 tahun menjabat sebagai Lurah Baraya, Sadam Musma kemudian dimutasi menjadi Lurah Macini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar pada tahun 2022. Setahun kemudian, tepatnya tahun 2023, Sadam dipromosi menjadi Sekcam Tamalate hingga saat ini. Bagi Sadam Musma, ada ragam dinamika dalam menjalankan roda pemerintahan khususnya di tingkat kelurahan hingga kecamatan. Dinamika itu, kata dia, tidak seragam. Masing-masing wilayah punya karakteristik dan persoalan yang berbeda. Seperti di wilayah Kelurahan Baraya, Sadam mengatakan dirinya yang menjabat sebagai lurah saat itu disibukkan dengan persoalan tawuran antar kelompok warga. Kondisi berbeda dihadapi saat menjabat Lurah Macini Sombala pada tahun 2022 lalu. Sadam mengatakan persoalan sosial warga kebanyakan didominasi kasus lahan dan sengketa tanah. Persoalan dominan warga itu, kata dia, dihadapinya hingga menjadi Sekcam Tamalate saat ini. Meski demikian, kata Sadam, dirinya selalu mengedepankan penyelesaian persoalan melalui jalur restoratif justice atau RJ. Ada beragam sengketa lahan tanah yang ia tangani, di antaranya terkait sengketa lahan, sengketa tanah, sengketa waris, dan lain sebagainya. Salah satu persoalan sengketa lahan yang terjadi di wilayah Kecamatan Tamalate itu adalah PT Haji Kala versus GMPD. Bahkan kasus itu sempat heboh di pemberitaan lantaran mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala turun langsung ke lokasi yang dipersoalkan. Pada dasarnya, kata Sadam, sengketa itu hadir dikarenakan adanya cacat prosedural atau kurangnya identifikasi dalam penerbitan alas hak ataupun hak milik. Saya sampaikan bahwa dari 153 kelurahan di Kota Makassar, masing-masing lurah mempunyai tantangan di dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di Kelurahan Macini Sombala, Kecamatan Tamalate sendiri itu lebih identik dengan berbagai macam persoalan-persoalan yang terkait sengketa tanah, permasalahan terkait hak kepemilikan lahan dan lain sebagainya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa sejak lurah di Kelurahan Macini Sombala sampai sekarang itu kami selalu mengedepankan yang namanya restoratif justice, di mana restoratif justice tersebut selalu mengusung tema bahwa menyelesaikan persoalan di tingkat bawah. Terkadang kita melakukan kegiatan mediasi, mempertemukan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Hal yang seperti ini terkadang muncul berbagai macam persoalan, diantaranya terkait sengketa lahan, sengketa tanah, sengketa waris. Berbagai macam persoalan itu diantaranya adanya hak di atas satu bidang atau objek tanah itu ada 2 orang sampai 3 orang yang mengklaim lokasi tersebut dengan lokasi yang sama. Terus yang kedua, ada satu bidang tanah diklaim berdasarkan hak pemilikan yang dianggap mereka sah, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Yang kedua mungkin terkait mengenai masalah sengketa waris, salah satu ahli waris tidak dilibatkan dalam proses
proses pembelian atau proses pengalihan tersebut. Terus ada juga yang biasa menarik, dan banyak yang kami temui aduan dari masyarakat. Mungkin ada semacam ada perusahaan tertentu yang mengklaim lokasi menggunakan sertifikat hak milik. Tiba-tiba muncul masyarakat yang mengklaim berdasarkan rinci atau kepemilikan IPEDA, akan tetapi pada saat ini sudah terploting di dalam sertifikat tersebut. Nah, itulah tugasnya kami bagi pemerintah kecamatan untuk melakukan kegiatan restoratif justice untuk mempertemukan kedua belah pihak ini. Intensitasnya Pak, kalau dalam sehari atau sepekan itu yang warga yang datang mengadukan persoalan lahan itu biasanya berapa warga begitu? Karena memang lokasi untuk kecamatan Tamalate ini luas, dengan jumlah penduduk mencapai 200.000 jiwa. Intensitas untuk persoalan dan penyelesaian persoalan di kecamatan Tamalate itu mungkin padat. Dalam sehari kami biasa menyelesaikan persoalan dan pengaduan dari warga itu biasa sampai 7 pengaduan, dan biasa kami mengagendakan dalam satu minggu itu 2 kali mediasi atau sampai bahkan 3 kali mediasi. Dan didominasi terkait mengenai masalah sengketa lahan atau mengklaim suatu bidang tanah yang ada di wilayah kelurahan dan kecamatan Tamalate. Menariknya di sini yang kami sampaikan bahwa kami ada produk buku letter C ataupun letter F yang ada di kantor camat Tamalate, yang selalu kami jadikan acuan sebagai histori bahwa terkait pemilikan lahan yang ada di wilayah kecamatan Tamalate. Dan perlu kami sampaikan, walaupun produk buku C dan buku F ini bukan murni produk kecamatan Tamalate, minimal itu menjadi histori terkait kepemilikan tanah yang ada di wilayah kecamatan Tamalate. Walaupun ada beberapa prosedur yang harus dilalui oleh warga. Yang pertama itu kadang kami tekankan bahwa silahkan bermohon di kecamatan Tamalate untuk yang pertama mengecek buku C ataupun buku F yang ada di pemerintah kecamatan Tamalate. Tentu dalam hal ini harus ahli waris atau yang bersinggungan langsung untuk melakukan pengecekan. Karena kenapa kami selalu meminimalisir yang mengatasnamakan kuasa hukum, kuasa ahli waris, akan tetapi tidak mewakili dari seluruh ahli waris. Seperti itu. Setelah suratnya masuk, kami agendakan untuk melakukan proses mediasi dengan menghadirkan kedua belah pihak. Terpikat dan terpilar kami libatkan, sehingga nanti akan harapan kami win-win solution dapat terlaksana dengan baik. Harus ada beberapa prosedur yang kita inginkan. Jadi memang yang kami sampaikan terkait modus-modus kejahatan, modus-modus mafia yang kami ini kan biasa kita temui di waktu mediasi ataupun restoratif justice itu, diantaranya bermacam-macam. Ada yang mengklaim suatu objek sementara objek tersebut sudah bersertifikat. Bahkan mungkin ada yang mengklaim suatu objek dia mempunyai PBB, lantas sudah ada PBB yang terbit sebelumnya. Itu terus ada juga mengklaim bahwa lokasi tersebut sudah dikuasai dari sekian tahun. Ternyata setelah di cross check, cucu atau kakeknya atau neneknya dia sudah menjual ke pihak ini. Akhirnya muncul bahwa cicitnya mungkin atau kemungkinan anaknya dia tidak mengetahui persis bahwa ternyata sudah ada penjualan di atas objek tersebut. Menurut kami itu urgen di saat sebuah bidang tanah atau satu objek tanah itu mempunyai klaim dari orang sampai 3 orang. Bahkan ada satu objek yang diklaim 3 orang dan masing-masing mempunyai alas hak yang menurut mereka sah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.